Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Eka Lestari ingin mempresentasikan pembelajaran terpadu modul 1, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu secara teoritis memiliki hubungan yang sangat saling terkait dan ketergantungan satu dan lainnya. Integrat kurikulum terpadu dan kurikulum pembelajaran terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menghubungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Sejalan dengan hal tersebut di atas, pembelajaran terpadu banyak dipengaruhi oleh eksplorasi topik yang ada di dalam kurikulum sehingga anak dapat belajar menghubungkan proses dan isi pembelajaran secara lintas disiplin dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dasar diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang dilibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Konsep-konsep tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam renung kemampuan dalam perkembangan anak. Suatu cara untuk menghubungkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak. Merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar dengan baik dan bermakna. Karakteristik pembelajaran terpadu. Menerapkan pendekatan pembelajaran terpadu di sekolah dasar bisa disebut sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, terutama dalam rangka mengimbangi gejala penjelajah isi kurikulum yang sering terjadi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Terdapat beberapa karakter yang perlu Anda pahami dari pelajaran terpadu. Coba perhatikan uraian berikut ini, kemudian Anda membandingkan dengan pelajaran konservasional yang biasa dilakukan oleh guru di sekolah saat ini. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Landasan pembelajaran terpadu. Dalam setiap pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, seorang guru harus mempertimbangkan banyak faktor. Selain karena pembelajaran itu pada dasarnya merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku, juga selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran yang mendalam. Secara filosofi, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat berikut. Aliran progresivisme, konstruktivisme, dan yang ketiga humanisme. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terutama pada saat penggalian tema-tema, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian. Setelah itu kami akan membahas model-model pembelajaran terpadu dalam kegiatan belajar 1
ini dapat telah mempelajari mengenai hakikat pembelajaran terpadu. Dan yang kedua, kami akan membahas model-model pembelajaran terpadu. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, berbagai model pembelajaran terpadu, dan yang kedua, model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan topik, dan unit tematismenya. Menurut seorang ahli yang bermakna Ruben Fokuti tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam perencanaan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah: yang pertama, model pengalaman; yang kedua, model keterhubungan; yang ketiga, model sarang; yang keempat, model urutan atau rangkaian; yang kelima, model bagian; yang keenam, model jaring laba-laba; yang ketujuh, model galur; yang kedelapan, model keterpaduan; yang kesembilan, model celupan; yang kesepuluh, model jaringan. Setelah itu kami akan membahas model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Tentu saja dari model-model pembelajaran terpadu seperti yang telah dikemukakan oleh Ruben Fokuti dan Jacob di atas, tidak semuanya tepat diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. Menurut hasil pengajian tim pengembang PGSD tahun 1991, terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang nampaknya paling cocok atau tepat diterapkan di sekolah dasar kita, yaitu model jaring laba-laba, model keterhubungan, dan model keterpaduan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.